Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Syaputra, dan pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat sebuah database klinik. Pertama-tama, untuk merancang sebuah database, kita harus menentukan entitas, atribut, primary key, relasi, dan derajat hubungan entitasnya. Dan pada tutorial kali ini, kita akan mentransformasikan chain ERD berikut ini ke dalam database-nya. Sesuai dengan aturan transformasi ERD ke database, setiap entitas diterjemahkan ke dalam bentuk tabel, dan setiap atribut pada entitasnya akan diterjemahkan ke dalam bentuk kolom. Baiklah, kita langsung saja menuju MySQL-nya. Pertama-tama, kita harus memulai MySQL di aplikasi SAM untuk bisa menjalankan MySQL-nya dengan cara menekan tombol Start. Setelah itu, kita membuka CMD dan membuka MySQL-nya dengan cara seperti berikut ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan perintah create database untuk membuat database-nya. Lalu, kita menggunakan perintah use untuk memakai database yang telah dibuat tadi. Setelah itu, kita menggunakan perintah create table untuk membuat table berdasarkan entitas pada ERD tadi. Lalu di sini, kita mulai memasukkan setiap kolom-kolom dari entitas tadi berdasarkan atribut-atributnya. Primary key pada ID dokter menandakan bahwa kolom tersebut merupakan sebuah primary key. Lalu, int atau integer dan varchar yang digunakan di situ merupakan sebuah variabel. Dan angka di belakangnya merupakan jumlah karakter. Setelah pembuatan tabel selesai, kita bisa menggunakan perintah dsc nama table untuk melihat hasil tabel yang telah dibuat. Lalu, kita lanjut untuk membuat tabel entitas kedua, yaitu pasien. Cara yang digunakan sama seperti cara pertama.
Kemudian, setelah selesai meng-create tabel obat, selanjutnya kita akan membuat tabel biaya obat. Karena tabel biaya obat merupakan sebuah tabel hasil relasi many to many antara pasien dengan obat, maka pada tabel ini kita akan memasukkan ID pasien dan juga ID obat, yang selanjutnya akan diubah menjadi foreign key. Untuk membuat sebuah kolom pada tabel menjadi sebuah foreign key, bisa dilakukan dengan perintah sebagai berikut ini. Begitu juga dengan tabel biaya perawatan. Tabel biaya perawatan merupakan hasil foreign key dari hubungan many to many, tabel pasien dan tabel dokter. Maka, pada tabel ini, kita juga akan memasukkan ID dokter dan ID pasien yang akan diubah menjadi foreign key dengan cara yang sama seperti foreign key tabel sebelumnya. Tabel terakhir kita, yaitu tabel catatan medis, juga merupakan sebuah tabel hasil hubungan derajat many to many. Maka, pada tabel ini kita juga akan memasukkan
ID dokter, ID pasien, serta ID obat, yang kemudian juga akan diubah menjadi foreign key dengan cara yang sama seperti pada kolom-kolom sebelumnya. Setelah proses pembuatan seluruh tabel selesai, selanjutnya kita akan memulai memasukkan data-data ke dalam tabel yang telah dibuat tadi menggunakan perintah insert. Kita bisa menggunakan perintah insert untuk memasukkan data ke dalam kolom secara per satu baris dan juga bisa dengan sekaligus banyak baris. Untuk cara dari satu per satu baris dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu dengan insert into set nama kolom sama dengan data. Lalu, setelah selesai memasukkan data ke dalam tabel, kita bisa melihat tabel tadi menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Lalu akan muncul isi dari insert yang kita buat tadi. Lalu selanjutnya, kita bisa menggunakan perintah insert untuk memasukkan data sekaligus banyak baris ke dalam tabelnya. Caranya yaitu menggunakan insert into dokter, nama tabelnya, lalu values, buka kurung, lalu masukkan secara urut satu per satu data dari masing-masing kolom. Di akhir baris, kita bisa menggunakan tutup kurung, lalu koma untuk mengakhiri baris tersebut.
Lalu ulang lagi seperti awal untuk membuat baris kedua. Seperti ini kira-kira. Lalu diakhiri dengan titik koma setelah tutup kurung. Dan untuk melihat hasil dari yang kita buat tadi bisa menggunakan perintah yang sama, yaitu select bintang from nama table. Lalu akan muncul isi data-data dari tabel yang telah kita buat. Lalu selanjutnya kita akan mengisi data-data pada tabel pasien menggunakan cara langsung banyak baris seperti sebelumnya. Di sini terjadi error karena ID dokter yaitu primary key yang saya inputkan merupakan data yang sama, 4977. Hal ini dapat menyebabkan error karena primary key tidak boleh sama atau berulang. Setelah saya perbaiki, barulah dia berhasil. Kita bisa menggunakan lagi perintah select bintang from nama table untuk melihat hasil datanya. Lalu lanjut, kita memasukkan data ke dalam tabel obat. Kali ini dengan cara memasukkan datanya baris per baris.
Setelah selesai, selanjutnya kita akan mengisi data pada tabel biaya obat. Yang mana pada tabel biaya obat ini terdapat foreign key, yaitu ID pasien dan ID obat. ID pasien dan ID obat yang akan kita masukkan ke dalam tabel ini harus sudah ada pada tabel masing-masing pasien dan obat agar dapat muncul di tabel biaya obat. Kemudian langkah-langkah berikutnya kurang lebih sama saja seperti cara memasukkan data ke dalam tabel seperti sebelumnya. Setelah kita memunculkan hasil dari tabel biaya obat tadi, dapat dilihat di situ muncul ID pasien dan ID obatnya. Lalu lanjut mengisi data-data pada tabel biaya perawatan. Cara yang digunakan pada tabel ini sama seperti cara mengisi tabel biaya obat seperti sebelumnya, yaitu memastikan ID pasien dan ID dokter yang merupakan foreign key sudah terlebih dahulu ada pada masing-masing tabelnya. Lalu lanjut mengisi seluruh data-data pada kolom yang tersedia. Kemudian kita akan mengisi data-data pada tabel terakhir, yaitu tabel catatan medis. Yaitu dengan cara seperti sebelumnya. Kita hanya tinggal mengikuti cara-cara yang telah saya buat seperti sebelumnya. Pastikan juga untuk memasukkan ID pasien, ID obat, dan ID dokter sesuai dengan data yang ada pada tabelnya masing-masing. Lalu kita telah selesai memasukkan seluruh data-data pada semua tabel yang kita buat. Untuk bisa melihat masing-masing data pada tabel yang telah kita buat, bisa menggunakan perintah seperti ini. Select bintang from nama table. Kemudian selanjutnya, ada beberapa perintah yang bisa kita gunakan dalam MySQL ini. Pertama, untuk menghilangkan sebuah kolom, kita bisa menggunakan perintah alter table, nama table, drop, lalu nama kolom. Setelah di enter, bisa dilihat kembali di situ kolom spesialis menghilang dari tabel dokter. Lalu untuk memunculkan lagi kolomnya, kita bisa menambahkan kolom menggunakan perintah alter table, nama table, add nama kolomnya, lalu disertai dengan variabel dan jumlah data.
after telepon digunakan untuk memasukkan data kolom tersebut setelah kolom telepon. Lalu kita select bintang from nama tabel untuk melihatnya, dan disitu muncul kembali tabel spesialis. Tetapi datanya null atau kosong. Untuk mengisinya, kita bisa menggunakan perintah update, yaitu update nama tabel dokter set spesialis sama dengan datanya, lalu where kondisi di mana kita akan meletakkan ini. Di sini ada pada ID dokter 133, yaitu di baris pertama. Bisa dilihat muncul spesialis umum pada ID dokter 133. Kemudian untuk mendelete atau menghapus seluruh baris kolom, kita bisa menggunakan perintah delete from dokter where ID dokter sama dengan 133, yaitu pada baris pertama. Jika di enter, kita bisa melihat bahwa seluruh kolom baris pada ID dokter 135 akan menghilang. Lalu untuk perintah seleksi memunculkan tabel dengan kondisi, bisa menggunakan fungsi where dengan sintak select bintang from table where kondisi. Di sini saya ingin memunculkan nama dokter yang bernama Dr. Iqbal. Lalu muncullah sebaris data yang berisi tentang nama Dr. Iqbal. Perintah seleksi menggunakan kondisi juga bisa dilakukan dengan memunculkan tergantung kolom apa yang kita mau, yaitu dengan select nama kolom from table, seperti select nama dokter from dokter, lalu akan muncul nama dokternya. Untuk memunculkan lebih dari satu kolom, bisa menggunakan koma. Seperti contoh, select ID dokter, koma nama dokter from dokter, lalu muncullah dua buah kolom ID dokter dan nama dokter. Lalu kita bisa juga menggunakan select bintang from dokter where tarif sama lebih kecil dari 200.000. Di situ 20.000, makanya tidak muncul, dan jika kita lebih kecil dari 200.000, akan muncullah dokter dengan tarif yang lebih kecil dari 200.000. Berlaku juga fungsi besar dari maupun sama dengan untuk kasus ini. Kemudian ada fungsi order by yang bisa kita gunakan untuk mengurutkan tampilan data-data yang akan muncul, yaitu ASC kecil ke besar dan DSC untuk besar ke kecil. Di sini saya menggunakan perintah DSC, lalu akan muncul ID dokter dari urutan besar ke kecil seperti ini. Di situ dari 134 ke 135. Baiklah, saya rasa sampai di sini saja tutorial cara membuat database klinik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.